Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Masyaallahu kan wa man lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah kita sudah menghatamkan atau menyelesaikan surat Al-Mulk. Dan kemudian kita sedang mempelajari tafsir dari surat Al-Qalam. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang tafsiran ayat yang pertama sampai ayat ke-7 kalau tidak salah, insyaallah di surat Al-Qalam tersebut, dan kita masih di penjelasan tentang tafsirnya tersebut. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan insyaallah di kesempatan sore hari ini untuk sama-sama membahas kembali tentang surat Al-Qalam tersebut. Dan insyaallah kita mulai dari paragraf tengah-tengah atau bukan dari paragraf awal insyaallah. Untuk mengawali, ana bacakan terlebih dahulu ayatnya, kemudian nanti akan kita masuk ke tafsiran insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kita baru sampai ayat ke-7. Jadi artinya sudah sama-sama kita terjemahkan juga ikhwah dan akhwat sekalian. Dan insyaallah kita masih berbicara tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana mulai dari paragraf yang berbunyi waqala Ibnu Jarir. Di layar Anda, di layar ikhwah dan akhwat sekalian, ada awal paragraf yang bunyinya waqala Ibnu Jarir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bi ulumihi fid dharaini amin. Waqala Ibnu Jaririn haddatsana Ubaid bin Adam ibnu Abi Iyas haddatsana al-Mubarak ibnu Fadalah anil Hasan an Sa'd ibn Hisham qala ataitu Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha faqultu laha akhbirini bi khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluqul Qur'an ama taqra'u wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qad ruwiya Abu Dawud wan Nasa'i min haditsil Hasani nahwahu. Wa qala Ibnu Jarir haddatsani Yunus anba'ana Ibnu Wahb akhbarani Muawiyah Ibnu Salih an Abi Zahiriyah an Jubair ibn Nufair qala hajaztu
fadakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fasa'altuha an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an wa hakadha rawahu Ahmad an Abdurrahman ibn Mahdi wa rawahu an-Nasa'i fi tafsiri an Ishaq ibn Mansur an Abdurrahman ibn Mahdi an Muawiyah ibn Salih bihi. Naam. Jadi Ibnu Jarir berkata, telah menyampaikan kepada kami Ubaid bin Adam bin Abi Iyas, menyampaikan kepada kami Abi atau bapakku, menyampaikan kepada kami Al-Mubarak bin Fadalah dari Al-Hasan dari Sa'ad ibn Hisham. Ia berkata, saya datang kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kemudian aku bertanya atau berkata kepadanya, sampaikanlah kepadaku atau kabarkanlah kepadaku wahai Aisyah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Aisyah berkata, akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Apakah kamu tidak membaca wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Ya, maksudnya tidaklah kamu membaca ayat ini. Nah, sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qalam tersebut bahwa Nabi memiliki akhlak yang agung. Kemudian Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan dari hadisnya Al-Hasan seperti itu juga, ya, redaksinya seperti itu juga. Kemudian Ibnu Jarir berkata kembali, menceritakan kepada kami Yunus menghabarkan atau menyampaikan kepada kami Ibnu Wahbin, menyampaikan kepada kami Muawiyah bin Salih dari Abi Zahiriyah dari Jubair bin Nufair. Ia berkata, hajjatu, ya, aku berhaji. Hajjatu itu artinya aku berhaji, ya. Kemudian aku masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha dan saya bertanya kepadanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka kemudian Aisyah berkata, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dan seperti ini juga yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam tafsir dari Ishaq bin Mansur dan dari Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah bin Salih. Seperti itu juga redaksinya. Naam. Kemudian wa ma'na hadza annahu alaihi salatu wassalam sara imtithalul qur'ani amran wa nahyan sajiyatan lahu wa khuluqan tatabba'ahu wa taraka tab'ahu al-jibilli atau al-jibilli. Na'am. Famahma amarahu al-Qur'an fa'alahu wa mahma nahahu anhu tarakahu. Hadza ma'a ma jabalahu Allahu alaihi minal khuluqil azim minal haya'i wal karami wasyaja'ah. Jadi makna penjelasan ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pelaku imtithal, pelaku bagi Al-Qur'an baik secara perintah ataupun secara larangan. Ini melekat padanya baik dari kepribadian dan juga akhlak beliau yang beliau terapkan padanya, diterapkan yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau juga meninggalkan meninggalkan tabiat yang dibawa oleh tabiat beliau jika beliau sudah jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada dalam tabiatnya juga seperti itu, tabiat yang baik yang beliau menjadi bawaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa yang diperintahkan Al-Qur'an beliau lakukan, dan apa saja yang dilarang Al-Qur'an beliau tinggalkan. Ini adalah sifat yang Allah ciptakan, Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari akhlak yang
agung, baik dari rasa malu, wal karam dan rasa dermawan, wasyaja'ah dan rasa pemberani ya. Saja'ah artinya pemberani. Kemudian wasafhi wal hilmi dan pemurah lagi penyantun serta sabar ya, serta sabar. Wa kullu khuluqin jamilin kama thabata fi sahihaini an Anasin qala, dan setiap akhlak yang bagus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kitab sahihain atau dua kitab sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashru sinin. Jadi Anas radhiyallahu an itu pernah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya. Kemarin sudah disinggung ya bahwa ketika Nabi hijrah, Anas waktu itu berumur 10 tahun ya. Anas waktu itu berumur 10 tahun. Kemudian ibunya membawanya dan meminta agar bisa memperbantukan Nabi. Ya, Anas ini bisa memperbantukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diucapkan Anas. Saya itu membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, kata Anas. Fama qala li uffin qattun. Tapi Nabi belum pernah mengatakan kepadaku dengan kata-kata ya. Uff itu artinya ya, maksudnya keengganan ya, keengganan. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah, dan beliau tidak pernah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan, beliau sanggah. Beliau katakan, kenapa engkau melakukan itu? Beliau nggak pernah mengucapkan seperti itu kepada Anas. Kepada Anas. Wala li syai'in lam af'aluhu ala fa'altah, dan beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Anas ini dengan kata-kata, kenapa kau tidak lakukan itu? Nggak pernah Nabi mengatakan seperti itu kepada Anas, atau mengapa engkau tidak melakukannya? Nabi nggak pernah mengatakan seperti itu kepada Anas. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik secara akhlak, dan beliau Anas tidak pernah menyentuh ya sesuatu yang lembut atau sutra atau sesuatu yang ada yang paling alien, paling lembut daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Artinya tangannya Rasul itu lembut ya, tangannya Rasul SAW itu lembut. Wala syamamtu miskan wala itran kana atyabu min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas, saya tidak mencium tidaklah aku mencium bau misk atau kasturi, wala itran dan bau parfum yang lebih baik daripada keringatnya Rasulullah. Arak itu keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keterangan atau penjelasan dari Anas yang beliau sudah membantu Rasulullah selama 10 tahun. Wa qala al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari berkata, haddatsana Ahmad ibnu Sa'id Abu Abdullah haddatsana Ishaq ibnu Mansur haddatsana Ibrahim Ibnu Yusuf an abihi an Abi Ishaq qala sami'tul Barra yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanan nasi khuluqan laisa bit tawili wala bil qasiri wal ahaditsu fi hadza kathiratun wa li Abi Isa at-Tirmidzi fi hadza kitabus syama'il. Kemudian Imam Bukhari berkata, menyampaikan kepada kami Ahmad bin Sa'id Abu Abdullah, menyampaikan kepada kami Ishaq bin Mansur, menyampaikan kepada kami Ibrahim bin Yusuf dari bapaknya dari bapakku,
Ishaq, ya, dari bapakku namanya Ishaq. Qala, beliau berkata, saya mendengar Barra berkata, saya mendengar Barra. Barra salah satu sahabat Nabi, ya. Barra bin Azib salah satu. Nah, afwan. Afwan, hostnya berpindah karena tadi keluar. Minta dijadikan host lagi, Umi Sam. Jadi nggak bisa menampilkan. Tolong dijadikan host lagi, Nam. Nah, kita tadi sampai penjelasan tentang Al-Bara bin Azib. Ya, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bagus wajahnya dan paling baik, ya, dan manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau itu dari segi tubuhnya, ya, beliau bukan orang yang tinggi, ya. Ya, bukan yang terlalu tinggi, dan beliau juga bukan orang yang terlalu pendek. Jadi beliau sedang. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini itu sangat banyak. Dan Abu Isa At-Tirmidzi atau Imam Tirmidzi yang kita sering kenal Imam At-Tirmidzi, beliau memiliki kitab dalam hal itu, dalam apa? Dalam ciri-ciri, ya, ciri-ciri Nabi SAW baik secara akhlak ataupun tubuh, yang beliau kumpulkan riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya dalam kitab yang namanya Syama'il Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau kitab Syama'il, ya. Kitab Asy-Syama'il atau Syama'il Muhammadiyah. Di situ dijelaskan secara panjang tentang ciri-ciri Nabi SAW baik secara akhlak ataupun secara fisik. Naam. Waqala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq haddatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qattun wala daraba imra'atan wala daraba biyadihi syai'an qattun illa an yujahida fi sabilillah wala khuyyira baina syai'aini qattun illa kana ahabbuhuma ilaihi aisaruhuma hatta yakuna isman fa idza kana isman kana ab'adun nasi minal ismi walan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi illa an tuntahaka hurumatullahi fayakunu huwa yantaqimu lillahi azza wa jalla. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Sa'id ibn Mansur haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad an Muhammad ibn Ajlan anil Qaqai ibn al-Hakim anil Qaqai ibn Hakimin an Abi Salih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utammima salihal akhlaqi tafarrada bihi. Nah, kemudian Imam Ahmad berkata, menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, menceritakan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Urwah. Urwah ini adalah keponakan dari Aisyah, ya, anaknya Zubair bin Awam. Ya, dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW itu tidak pernah memukul dengan tangannya satu kali pun kepada pelayannya atau kepada pembantunya yang beliau miliki.
dan beliau tidak pernah memukul wanita, dan beliau tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun kecuali ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidaklah diberi pilihan dari dua perkara, perkara, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama bukan dosa, selama tidak termasuk sebuah dosa. Jadi kalau beliau diberi pilihan dua hal, maka beliau ambil yang paling mudahnya, selama bukan dosa. Nah, dan apabila itu adalah sebuah dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari dosa. Dan beliau tidak pernah membalas untuk dirinya sesuatu pun yang diberikan kepadanya atau yang dilakukan kepadanya, kecuali jika kehormatan agama Allah, kehormatan Allah Subhanahu wa taala direndahkan, dilecehkan, maka beliau akan membalasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ahmad berkata, menyampaikan kepada kami Sa'id bin Mansur, menyampaikan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Ajlan, dari Qa'qa' bin Hakim, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu, sesungguhnya aku diutus liutami masalihal ahlak, untuk menyempurnakan ahlak soleh atau ahlak yang baik. Ahlak yang baik. Jadi Nabi tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan ahlak yang baik. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat, adapun penjelasan paragraf terakhir dari tafsir ayat 1 sampai 7 surat Al-Qalam ini, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Wa qalu ta'ala fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun fasata'lamu ya Muhammad wa saya'lamu mukhalifuka wa mukadzibuka manil maftun ad-dalu minka wa minhum wa hadha ka qawlihi ta'ala saya'lamuna hudam manil kadzabul ashir wa ka qawlihi ta'ala wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Qala Ibnu Jurayj, qala Ibnu Abbas fi hadhihi al-ayat sata'lamu wa ya'lamuna yawmal qiyamah. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbas bi ayyikumul maftun ay al-majnun. Wa kadza qala Mujahid wa ghairuhu. Wa qala Qatadah wa ghairuhu bi ayyikumul maftun ay aula bisyaitan. Wa ma'nal maftun zahirun ay alladhi qad uftutina anil haqqi wa dhalla anhu. Wa inna ma dakhalatil ba'u fi qawlihi bi ayyikumu litadulla ala tadminil fi'li fi qawlihi fasatubsiru wa yubsirun wa taqdiruhu fasata'lamu wa ya'lamun aw fasatukhbaru wa yukhbarun bi ayyikumul maftun wallahu a'lam. Tsumma qala ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ay huwa ya'lamu ta'ala ayyal fariqaini minkum wa minhum huwal muhtadi wa ya'lamul hizbad dhal anil haqqi. Nah, kemudian Allah berfirman, fasatubsiru wa yubsirun, maka kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang terfitnah. Maftun itu dari kata fitnah, yang terfitnah. Maka kamu akan mengetahui ya Muhammad, dan orang-orang yang menyelisihimu juga akan mengetahui.
serta orang-orang yang mendustakanmu akan mengetahui siapa yang difitnah atau yang terfitnah, siapa yang terfitnah, yang tersesat, apakah darimu atau dari mereka. Kemudian ya seperti firman Allah Ta'ala, dan ini seperti firman Allah Ta'ala, ya mereka akan mengetahui besok siapa pendusta yang diisyaratkan. Ya, benar-benar mereka akan mengetahui besok siapa pendusta yang akan diisyaratkan. Dan seperti firman Allah juga, maka sesungguhnya kami atau kalian yang berada pada hidayah atau justru berada pada kesesatan yang nyata. Siapa di antara kami atau kalian yang berada di atas hidayah atau di atas kesesatan yang nyata. Kemudian Ibnu Jurayj berkata, Ibnu Abbas berkata di dalam ayat ini, kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat pada hari kiamat. Kemudian Aufi berkata dari Ibnu Abbas, bi ayyikumul maftun, ya, siapa di antara kalian yang terfitnah? Maksudnya al-maftun di sini Ibnu Abbas mengatakan al-majnun. Al-majnun atau gila, ya, yang tergila atau gila. Nah. Dan begitu juga Mujahid serta yang lainnya berkata demikian. Kemudian Qatadah juga berkata seperti itu. Ya, bi ayyikumul maftun, ya, Qatadah berkata, ya, menafsirkan ayat ini al-maftun ai aula bisyaiton, ya. Ini lebih utama daripada setan. Lebih utama daripada setan. Dan makna al-muftun, arti dari kata muftun, ya, zahir itu sangat jelas. Maksudnya adalah, ya, qadiftutina anil haq, ya, dia telah terfitnah dari kebenaran dan tersesat, ya, kepadanya. Jadi terfitnah dari kebenaran kemudian tersesat kepadanya. Dan sesungguhnya, ya, ba di sini, ya, ba di bi ayyikum, bi ayyi, ya. Kenapa ada ba di sini? Kata Imam Ibnu Katsir, ba di sini itu masuk dalam firman Allah bi ayyikum ini untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu mengandung atau mencakup dalam ucapan fasatubsiru wa yubsirun, ya, dalam ucapan, ya, maka kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat, dan takdirnya adalah kamu akan mengetahui dan mereka pun akan mengetahui, atau kamu akan disampaikan dan mereka pun akan disampaikan kepada mereka, ya, biayyikum al-maftun, dengan apa saja atau siapa saja di antara kalian yang terkena fitnah. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu, sesungguhnya Rabbmu itu lebih mengetahui biman dhalla, terhadap orang yang tersesat, an sabilihi, dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia pun atau Allah pun lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya, ya, Allah mengetahui bahwa, ya, ada dua kelompok dari kalian dan dari mereka yang dia mendapat petunjuk, dan Allah juga mengetahui kelompok yang tersesat dari kebenaran. Wallahu a'lam. Naam. Ya, kemudian ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan masuk setelahnya pada tafsir ayat ke-8 hingga ayat ke-16 surat Al-Qalam ini. Naam. Ya, dan minta dibacakan silakan kepada Bapak Abdul Latif, silakan bisa dibacakan ayatnya, ayat 8 sampai 16. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tud'il mukadzibin.
ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. Terus ya. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jadi ikhwah dan akhwat sekalian, setelah kita mengetahui tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipaparkan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dengan panjang lebar, ya, kita dibawa untuk melanjutkan kepada ayat 8. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin", maka janganlah kamu patuhi, kamu taati orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mendustakan itu. Jangan kau turuti, jangan kau patuhi ya Muhammad. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan ya engkau itu bersifat lunak kepada mereka, sehingga mereka pun akan bersifat lunak kepadamu. Naam. Wala tuti' kulla halafim mahin, dan janganlah kamu mentaati ya setiap orang yang suka bersumpah. Halafin itu suka bersumpah, mahin lagi orang hina ya. Janganlah kamu mentaati setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Nah, hammazin ya orang yang suka mencela, masya'im binamim orang yang suka berjalan dengan namimah atau suka mengadu domba, manna'il lil khairi yang suka menghalangi dari perbuatan baik, mu'tadin asim yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Utullim ba'da dzalika zanim. Utullim ba'da dzalika zanim. Yang buruk ya, yang bersifat buruk atau bertabiat kasar, yang bertabiat kasar dan selain itu juga terkenal kejahatannya. Tullin yang bertabiat kasar dan setelah itu juga terkenal kejahatannya. An kana dza mali wa banin, dia adalah orang yang memiliki harta dan memiliki keturunan. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, dia berkata sesungguhnya ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Sanasimuhu alal khurtum, kami benar-benar akan memberikan tanda terhadap khurtum, belalai mereka, atau maksudnya di sini adalah hidung-hidung mereka. Jadi Allah akan memberikan tanda di atas hidung-hidung mereka, di atas belalai mereka. Naam. Ya, jadi seperti itu ikhwah sekalian. Ya, di sini menjelaskan bahwasanya ya, Nabi diperingatkan oleh Allah agar tidak mengikuti orang-orang yang mendustakan. Ya. Kemudian Nabi ya diingatkan mereka itu orang-orang kafir menginginkan kamu bersifat lunak terhadap mereka, ya, yang kemudian mereka pun berjanji akan lunak terhadapmu. Itu hanya omong kosong. Nah, kemudian Nabi juga diingatkan untuk tidak
tidak mentaati setiap orang yang banyak sumpah dari mereka, lagi orang yang hina, yang suka mencela, kemudian suka mengadu domba. Masya min namim, suka mengadu domba, yang menahan dari segala kebaikan, yang mencegah kebaikan. Mereka atau dia adalah orang yang melampaui batas lagi banyak dosa. Ya, yang bertabiat kasar, dan setelah itu dia juga banyak melakukan dosa, melakukan kejahatan. Dia adalah orang yang memiliki harta dan keturunan. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Kami benar-benar akan memberikan tanda di atas hidung-hidung mereka atau khurtum belalai mereka. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita masuk ke tafsir dari ayat 8 dan seterusnya. Nah, yaqulu ta'ala, kama an'amna 'alaika wa a'tainaka syar'al mustaqim wal khuluqal 'azim fala tuti'il mukadzibin. Allah berfirman, sebagaimana kami telah memberikan nikmat kepadamu dan kami berikan karunia banyak kepadamu dari syariat yang lurus ini, dan serta akhlak yang agung ini, maka janganlah kamu mentaati orang-orang yang mendustakan, wahai Muhammad. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, mereka menginginkan kamu berlunak atau bersifat lunak terhadap mereka, sehingga mereka pun mau berlunak kepadamu. Qala Ibnu Abbas, tentang ayat ini Ibnu Abbas berkata, ya, lau turakhisu lahum fayurakhisun. Maksud waddu lau tudhinu fayudhinun adalah, kata Ibnu Abbas, sekiranya kamu memberikan rukhsah kepada mereka, maka mereka pun akan memberikan rukhsah kepadamu, yang memberikan keringanan kepadamu. Wa qala Mujahid, waddu lau tudhinu tarkanu ila alihatihim wa tatruku ma anta alaihi minal haqqi. Kata Mujahid, ya, mereka menginginkan sekiranya kamu itu lunak, ya, kamu itu tunduk kepada, ya, atau tenang kepada sesembahan mereka, dan kamu meninggalkan apa yang ada di atasmu dari kebenaran. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wala tuti' kulla halafim mahin, dan janganlah kamu mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Wa dzalika annal kadhiba li dha'fihi wa mahanatihi innama yattaqi bi aymanihil kadhibah allati yajtari'u biha ala asma'illahi ta'ala wa isti'maliha fi kulli waqtin fi ghairi mahalliha. Ya. Dan yang demikian itu bahwasanya orang yang mendustakan, ya, atau Nabi diperintahkan untuk tidak menuruti orang yang suka mendustakan. Maksudnya kenapa? Karena yang demikian itu bahwa orang yang mendustakan, ya, karena lemahnya dia serta kehinaannya dia, sesungguhnya dia itu selalu selalu menjaga diri dengan janji-janji yang palsu, dengan janji-janji yang dusta. Jadi mereka orang pendusta itu akan menjaga dirinya dengan janji-janji yang dusta juga, yang mereka berani, ya, melakukan itu dengan nama Allah, padahal dusta Allah Ta'ala, kemudian menggunakannya pada setiap waktu dan bukan pada tempatnya. Jadi berani dia berbohong, berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas berkata, al-mahin al-kadhib. Kata Ibnu Abbas, arti al-mahin tadi, ya, yang kita jelaskan tadi,
Al-mahin itu artinya al-kadhib. Padahal kalau secara makna, secara bahasa al-mahin itu orang yang hina. Tapi kata Ibnu Abbas, al-mahin di sini artinya al-kadhib atau orang yang berdusta. Faqala Mujahid, Mujahid berkata, huwa dha'ifu al-qalb. Ya. Kata Imam Mujahid bahwa al-mahin di sini artinya adalah orang yang hatinya lemah. Ya, tidak bisa menerima kebenaran, ya, hatinya lemah. Kemudian qala Al-Hasan, kemudian Al-Hasan berkata, kullu halafin mukabirin mahinin dha'ifin, ya. Kata Al-Hasan, setiap orang yang banyak bersumpah itu mukabirin, ya. Setiap orang yang banyak bersumpah lagi sombong, lagi hina, dhaifun itu adalah orang yang lemah. Adalah orang yang lemah. Jadi setiap orang yang banyak sumpah, sombong, kemudian hina, itulah orang yang lemah. Nah. Wa qauluhu ta'ala, kemudian lanjut Allah Subhanahu wa taala berfirman, hammazin, qala Ibnu Abbasin wa Qatadah, yakni al-ihtiyab, masya'im bin namim, yakni alladhi yamsi bainan nasi wa yuharrishu bainahum wa yanqulul haditha li fasadi dzatil bain wa hiya al-haliqah. Nah. Jadi Hammaz menurut Ibnu Abbas dan Qatadah ini artinya adalah al-ihtiyab. Ya, al-ihtiyab itu orang yang suka ghibah. Ihtiyab itu artinya ghibah. Ya, orang yang suka hibah. Masya'im bin namim ini adalah alladzi yamsi bainan nas, ya, orang-orang yang berjalan di antara manusia, wa yuharrishu bainahum, kemudian memberikan tuduhan-tuduhan pada mereka, wa yanqulul haditsa li fasadi dzatil bain, dan memindahkan, ya, ucapan-ucapan mereka untuk merusak hubungan antara dua orang yang bersaudara. Wahyal haliqah, dan ini adalah, ya, termasuk orang-orang yang merusak persaudaraan. Waqad thabata fi sahihaini min hadits Mujahid an Tawus an Ibni Abbas qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah. Al-hadits wa akhrajahu baqiyatul jama'ati fi kutubihim min turuqin an Mujahid bihi. Ya, kemudian telah tetap di dalam kitab Sahihain, dua kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim, dari hadisnya Mujahid dari Tawus dari Ibnu Abbas bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda bahwa keduanya atau yang ada di dalamnya di alam barzah, di dalam kuburan tersebut, la yu'adzabani, sedang diazab. Sesungguhnya dua kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka berdua diazab karena melakukan dosa besar. Karena melakukan dosa besar. Jadi Nabi melewati kuburan, ya, kuburan yang baru, ya, kemudian Nabi katakan bahwa sesungguhnya penghuni kuburan ini sedang diazab, dan mereka berdua diazab bukan karena melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah seorang dari keduanya itu adalah orang yang tidak mau menjaga, ya, tidak mau menjaga dari kencingnya, ya, kencingnya sembarangan, kencingnya ya asal-asalan, tidak mau dijaga. Naam. Dan percikan kencing itu yang menyebabkannya dia diazab di kuburan. Naam. Adapun wa amal akharu fakana yamshi bin namimah, adapun yang lainnya maka dia itu adalah orang yang suka berjalan mengadu domba manusia. Ya, al-hadis, dan ini adalah hadis yang sahih.
Kemudian dikeluarkan juga dari ya ulama-ulama yang lainnya, ya sekelompok ulama lainnya di dalam kitab mereka dari jalur mujahid, dan seperti ini juga redaksinya. Nah, jadi masya Allah ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ya ternyata ada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur, dan dosa yang menyebabkan azab kubur itu ternyata tidak semuanya dari dosa besar, ya, dan di sini dijelaskan bahwa dosa itu adalah dosa kecil. Yang satu, orang yang tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Yang kedua, orang yang selalu bermudah-mudahan mengadu domba di antara manusia, dan ini adalah penyebab siksa kubur yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, kemudian waqala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah haddatsana al-A'mash an Ibrahim an Hammam anna Hudzaifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattatun rawahul jama'atu illa Ibnu Majah min turukin an Ibrahim bihi. Ya, kemudian Imam Ahmad berkata, ya, telah menyampaikan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami A'mash dari Ibrahim dari Hammam bahwa Hudzaifah, maksud Hudzaifah siapa? Nah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga qattatun, ya. Qattat itu artinya apa? Qattatun itu di redaksi lain artinya sama, namam, ya. Qattatun itu adalah tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Diriwayatkan oleh al-jamaah dari para perawi hadis, kecuali Ibnu Majah dari jalurnya an Ibrahim, dari jalur Ibrahim, ya seperti itu redaksinya. Kemudian wa haddatsana Abdul Razzaq haddatsana Thawri an Mansur an Ibrahim an Hammam an Hudzaifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun, yakni namaman. Nah, di sini baru disebutkan, ya, telah menyampaikan kepada kami Abdul Razzaq, telah menyampaikan kepada kami Ats-Tsauri dari Mansur dari Ibrahim dari Hammam dari Hudzaifah ibn al-Yaman, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga qattatun atau pengadu domba, yakni namam, ya, namimah, pengadu domba atau namimah. Naam. Wa haddatsani Yahya ibnu Sa'id al-Qattan haddatsana Abu Sa'id al-Ahwal anil A'mash haddatsani Ibrahim mundu nahwi 60 sana an Hammam ibn al-Harith qala marra rajulun ala Hudzaifah faqila inna hadha yarfa'ul haditha ila al-umara faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun wa qala Ahmad haddatsana Hisham haddatsana Mahdi an Wasil al-Ahdab an Abi Wa'il, ia berkata, telah sampai kepada balagha Hudzaifah an rajulin, telah sampai kepada Hudzaifah bin Yaman dari seseorang, annahu yanummul haditha, bahwa dia itu adalah orang yang suka menyebarkan adu domba, ya, ucapan adu domba. Faqala, maka Hudzaifah ini berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga namamun, orang yang suka mengadu domba. Naam. Jadi selain dia diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhal ikhwah wal akhwat, selain dia diancam akan
diazab di dalam kuburnya, yaitu orang yang suka mengadu domba sesama ya saudaranya, ya dia menyebarkan ucapan buruk kepada si A, ya yang tadinya si A dan B itu berteman, kemudian dia hasud ya si A ya dengan kata-kata bahwa si B telah menjelek-jelekan kamu dengan ucapan yang seperti ini seperti itu. Kemudian setelah itu si A percaya ucapan dari pemfitnah tadi. Kemudian pemfitnah tadi ya akhirnya dia pergi ke B dan mengucapkan ucapan yang sama bahwa si A telah mencela, mengejek, menghina kamu. Kemudian dia akhirnya termakan oleh hasudan itu, lalu dia percaya sehingga antara A dan B yang tadinya bersaudara, kemudian dengan fitnah atau dengan namimah tadi, dengan adu domba tadi, akhirnya antara A dan B ini menjadi berselisih atau bertengkar atau jadi tidak bersaudara lagi. Inilah hakikat dari namam atau pengadu domba. Sehingga bagi orang yang namam tadi disebutkan dia akan mendapatkan azab kubur, juga dia akan dilarang atau akan akan dijauhkan dari surga. Bahkan kata Nabi tadi di dalam banyak riwayat ya yang disampaikan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman bahwa Nabi bersabda la yadkhulul jannah qattatun, di riwayat lain la yadkhulul jannah namamun, ya bahwa tidak akan masuk surga qattatun, orang yang mengadu domba, atau tidak akan masuk ke dalam surga namam, ya yang suka melakukan namimah atau melakukan adu domba kepada saudaranya. Wallahu a'lam. Naam. Nah, kemudian ikhwah mungkin kita kita lanjutkan satu paragraf lagi insyaallah. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq anba'ana Ma'mar an ibni Hutsaim an Syar ibni Haushab an Asma bintu Yazid ibn Sakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala akhbirukum bi khiyarikum qalu bala ya Rasulullah qala alladzina idza ra'aw dzukirallahu azza wa jalla thumma qala ala akhbirukum bi syirarikum al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna lil barra'i al-anat. Wa rawahu Ibnu Majah an Suwaid ibni Sa'id an Yahya ibni Sulaim an ibni Hutsaim bihi. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Sufyan an ibni Abi Husain an Shahr ibnu Husaib an Abdurrahman ibnu Ghanm yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam khiyaru ibadillahi alladhina idza ra'aw dzukirallah wa shiraru ibadillahi al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah al-bahuna lil barra'i al-anat. Nah, jadi di sini ikhwah dan akhwat sekalian, ya, Imam Ahmad berkata telah menyampaikan kepada kami Abdul Razzaq, telah memberikan kabar kepada kami Ma'mar dari Ibnu Hutsaim dari Syahr bin Haushab dari Asma bintu Yazid bin As-Sakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian siapa orang yang paling baik di antara kalian? Siapa orang yang paling baik di antara kalian? Nah, kemudian ya mereka para sahabat bersabda, para sahabat berkata atau menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Nah, kemudian Nabi SAW atau Rasulullah SAW bersabda,
alladzina idza dzukirallahu azza wa jalla, ya, ada orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang apabila disebutkan Allah azza wa jalla, alladzi ra'au, yang apabila kamu melihat mereka, dzukirallahu azza wa jalla, dia itu menyebut Allah atau disebutkan oleh Allah azza wa jalla, ya. Jadi apabila mereka melihat orang ini, dzukirallah, maka dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang paling baik di antara kalian. Ya, jadi mereka ketika melihat orang ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ala ukhbirukum bisyirarikum. Kemudian Nabi bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang seburuk-buruknya? Nah, al-masya'un bin namimah adalah orang yang suka berjalan ke sana kemari dengan namimah, dengan mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang suka merusak hubungan antara dua orang yang bersaudara. Al-baghuna lil barra'i, dan mereka orang-orang yang bermaksiat, melampaui batas, lil barra'i, terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Al-barra, tidak bersalah. Nah, al-anata, yang sedang kesusahan. Ya, yang sedang kesusahan. Jadi mereka suka melampaui batas, suka mendolimi orang-orang yang orang-orang yang al-barra, ya, yang orang yang tidak memiliki kesalahan, ya. Al-barra, yang tidak punya kesalahan, yang sedang kesusahan. Jadi mereka orang-orang yang seperti itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seburuk-buruk manusia. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dari Suwaid bin Sa'id dari Yahya bin Sulaim dari Ibnu Khusaim seperti itu juga. Kemudian Imam Ahmad berkata, menyampaikan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Husain dari Syahr ibn Hausab, dari San bin Hausab dari Abdurrahman bin Ghanam, setelah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu juga, sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu juga. Nam khiyaru ibadillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hamba Allah, alladzina idza ra'au dzukirallah, adalah orang yang ketika kamu melihatnya, dzukirallah, maka segera dia akan terpanggil untuk berzikir kepada Allah. Itu orang yang sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa syiraru ibadillah, dan seburuk-buruk hamba Allah, al-masya'una bin namimah, orang yang suka berjalan ke sana kemari dengan namimah atau dengan mengadu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, orang-orang yang memisahkan, orang-orang yang memecah belah di antara persaudaraan, atau orang-orang yang memecah belah persaudaraan. Al-baghuna lil barra'il anat, orang-orang yang melampaui batas terhadap orang yang tidak bersalah, yang sedang kesusahan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ayyuhal ikhwah, mungkin ini yang bisa kita sama-sama pelajari, kita sama-sama dengarkan, dan kita sama-sama kaji di sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Ana cukupkan. Wassallallahu ala Muhammad. Bagi yang mau bertanya dipersilakan jika ada pertanyaan, dan jika tidak ada kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis insyaallah. Tafadhal. Ustaz. Ustaz, ini Ustaz, bedanya hamazin, qatatun sama namamun. Itu bedanya di mana ya tadi ya?
Hamazin kan orang-orang yang suka mencela. hibah, Ya, orang-orang yang suka mencela. menghibah. Hamazin mencela. Kalau kotatun adu domba. Oh, mencela. Kalau Mencela. kotatun domba, adu domba. Kalau kotat sama namam itu sama. Kotatun namam itu sama. Sama. Oh, sama ya. Adu Ya, domba ya. kotat itu Oh artinya iya iya. masyaun bin namim itu ya, atau namam sama. Ya, baik. Baik. Nah, Ya, baik. saya kalau Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Nah, baik. Barakallahu fiik. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai pertemuan kajian di sore hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan.